Baik, selamat pagi adik-adik. Kita lanjut pada kegiatan bimbingan kelompok ya. Karena tadi udah kakak bagi kuesioner dan kakak lihat bahwa ada beberapa orang yang ingin kakak ajak untuk bimbingan kelompok. Tapi tadi karena udah sesuai dengan ini ya, sesuai dengan hasilnya juga, ada beberapa yang belum dan yang sudah, berarti adik-adik sudah dapat duduk di belakang ya, disimak, jangan ramai dulu. Baik, di sini ada 8 orang untuk melaksanakan bimbingan kelompok. Baik, selanjutnya, nah di sini ada yang perlu yang dibahas terkait dengan pengambilan keputusan karir tadi. Apakah yang ingin ditanyakan dari kelima indikator yang masih belum paham itu kira-kira yang mana? Saya Bu, tapi saya ini masih mau nanya lagi indikator-indikatornya apa tadi Bu? Soalnya saya cuma ingat 2 saja. Oh ya, yang pertama itu tentang penilaian diri, di mana dapat mengikuti ekstrakurikuler. Yang kedua itu di mana adik-adik dapat menentukan tujuan karir dan juga merencanakan karir. Kalau saya bingung di merencanakannya Bu. Baik, yang selanjutnya, apakah setuju dengan pembahasan kita saat ini yaitu tentang merencanakan karir? Setuju Bu. Oke, baik, setuju ya adik-adik. Baik, nah di sini karena ada yang perlu ditanyakan terkait dengan bagaimana sih itu kita dapat merencanakan karir. Nah, merencanakan karir adalah proses di mana adik-adik menyusun langkah-langkah kecil yang ingin adik-adik lakukan. Nah, tentunya sebelum adik-adik ingin mengetahui apa langkah-langkah konkret yang kita lakukan, adik-adik bisa melakukan apa itu yang namanya adalah tujuan. Ya, apa sih sebenarnya yang adik-adik inginkan? Seperti itu. Dari hal yang sederhana, contoh untuk karir juga. Karir juga kan juga bisa, misal saya mau hari Senin ujian. Langkah yang harus saya lakukan adalah apa saja ya, biar dapat nilai bagus. Seperti itu misalkan. Ya, adik-adik. Nah, seperti itu. Nah, kira-kira dari seperti ini apa sih faktor-faktornya? Mungkin ada yang adik tahu terkait bagaimana sih faktor-faktor itu. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi? Nggak tahu Bu, apa ya Bu? Baik. Nah, di sini faktor-faktor yang mempengaruhi merencanakan karir itu yang pertama adalah faktor dari lingkungan. Nah, faktor dari lingkungan ini seringkali menjadi salah satu problem bagi setiap individu. Biasanya seperti ini adik-adik, contohnya ya. Ketika adik-adik sudah menetapkan, oh ingin saya belajar. Tiba-tiba ada temen yang ngajak, ayo kita main basket saja, ayo kita pergi nongkrong saja. Nah, itu merupakan salah satu bentuk hal yang tantangan yang harus kita lakukan, adik-adik yang harus kita hadapi. Dan dimana di sini adik-adik juga dapat berkata tidak ketika tidak sesuai dengan tujuan adik-adik yang harapkan, karena adik mempunyai sebuah plan yang ingin adik-adik capai, begitu ya. Nah, adapun yang kedua, faktornya itu apa saja sih? Yang kedua ini adalah faktor dari diri adik-adik sendiri. Adik-adik sudah mulai nih, oh ya langkah yang pertama belajar ini. Akan tetapi adik-adik ke distrak hal yang lain, misal kayak media sosial, film favorit, tiba-tiba muncul dan akhirnya menghilangkan fokus kita. Nah, caranya menghadapinya itu seperti apa? Adik-adik di sini pernah tidak sudah merencanakan suatu rencana seperti itu? Ada yang sudah? Sudah Bu. Kalau boleh tahu apa itu? Apa yang adik-adik lakukan? Rencana saya untuk masa depan ya Bu. Iya. Saya maunya ini Bu, masuk ke universitas di kota sebelah. Oh ya, di kota sebelah. Itu yang mana ya? Yang universitas apa itu? Undiksa Bu. Oh, Undiksa di Bali ya? Ya. Oh ya. Oh ya, ini Undiksa. Iya, kakak juga ya. Ya, lanjut. Nah, dan rencana saya masuk ke fakultas olahraga Bu, karena saya suka olahraga. Dan rencana saya itu saya mau nanya-nanya ke kenalan-kenalan saya di sana. Mungkin ada saudara-saudara juga di sana. Itu mungkin rencana saya di awal. Wah, keren. Berikan applause untuk temannya.
keren ya, sudah tahu apa itu tujuannya, sudah merencanakan langkah konkret mulai dari mencari informasi ya Dek ya tadi, terus juga bisa nanya-nanya cutting sehingga hal tersebut dapat memudahkan adik untuk bisa lanjut lagi ke merencanakan karirnya tadi, seperti itu. Nah adik-adik, nah di sini tuh kakak ingin mengenalkan sedikit terkait dengan teknik WDEP itu seperti apa. Nah teknik WDEP ini adalah salah satu teknik yang membantu kita untuk merencanakan. Nah bagus tadi adik-adik membahas terkait dengan bagaimana cara merencanakan. Nah yang pertama itu ada W itu adalah wants. Nah artinya itu adalah bagaimana, apa sih keinginan kita adik-adik gitu. Apa keinginan kita. Yang kedua itu adalah WD, D itu doing, apa yang kita sudah lakukan, bagaimana arah kita. Setelah kita sudah ada kemauan, bagaimana arah kita. Nah setelah arah kita udah ada, kita evaluasi dulu adik-adik, ada evaluation dimana kita mengevaluasi apakah benar ya, apakah benar langkah-langkah saya ini konkret apa tidak, bagus apa tidak, salah atau tidak. Adik-adik bisa mempertimbangkan dulu, evaluasi dulu. Setelah itu baru adik-adik mulai memplanning dan juga melaksanakan. Ketika adik-adik sudah merencanakan, oh ini ternyata yang baik, oke, dikasih ke perencanaan, kasih jangka panjang, jangka pendek. Nah kalaupun adik-adik tahu sedikit demi sedikit, nggak apa-apa, sedikit demi sedikit dulu. Nah itu secara konsisten adik-adik latih ya, seperti itu. Dan kakak harap adik-adik di sini yang bimbingan kelompok ini, kakak akan ngasih kalian kesempatan untuk menuliskan di sini di kertas yang kakak akan berikan, yaitu terkait dengan WDEP yang adik-adik ingin tuliskan. Seperti itu ya. Baik. Nah, di sini adik-adik dapat tuliskan apa keinginan, kakak kasih waktu 2 menit ya. Bagaimana? Udah tahu? Oh ya, udah tahu ya cara ngisinya ya. Oke, adik-adik di sini udah banyak sekali ya keinginan-keinginan ini. Nah, adik-adik keinginan tersebut adik-adik bisa simpan ya, simpan, dan itu bisa adik-adik eksekusikan besok ataupun nanti boleh gitu. Oke, di sini adik-adik tidak lupa juga selalu aja ada kuesioner yang ingin kakak bagikan ke adik-adik setelah mengikuti bimbingan kelompok ini. Apakah dari yang awalnya bingung jadi tidak, seperti itu ya? Oke, ini adik-adik silahkan diisi terlebih dahulu. Nah, 2 menit cukup ya. Nah, baik adik-adik, terima kasih ya sudah mengikuti bimbingan kelompok pada pagi hari ini. Selanjutnya Ibu akan mengambil 4 orang untuk melakukan bimbingan untuk melakukan konseling kelompok begitu ya. Oke, kita akan bersiap-siap ke sesi selanjutnya.